Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Fitri. Saya adalah salah satu mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika, salah satu materi fisika tentang fluida statis. Lebih tepatnya tentang tekanan hidrostatis. Sebelum masuk ke materi tersebut, saya akan menanyakan terlebih dahulu. Apakah kalian pernah berenang? Ataukah kalian sering berenang? Apakah kalian ketika berenang pernah menyelam? Apa yang kalian rasakan ketika menyelam? Apakah dada kalian terasa sakit? Kuping kalian terasa sakit? Dan seperti ada yang menekan kalian? Siapa yang menekan kalian? Untuk mengetahui jawaban lebih tepatnya, tetap stay tune sampai akhir video ini ya. Dalam berenang, kalian membutuhkan apa? Air. Nah, air merupakan salah satu jenis zat cair. Dan zat cair merupakan fluida. Apa sih itu fluida? Fluida adalah zat alir atau zat yang dapat mengalir. Zat yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. Seperti air ya, zat cair itu seperti air. Nah, fluida itu dibagi menjadi dua. Yang pertama fluida dinamis, yang kedua fluida statis. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang fluida statis. Nah, fluida statis itu apa sih? Fluida statis adalah fluida yang diam pada suatu tempat. Karena semua zat yang memiliki massa dan memiliki berat adalah fluida. Mengapa demikian? Karena akan memberikan tekanan walaupun dalam keadaan diam. Air termasuk salah satu jenis fluida. Tiap benda yang ada di dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami tekanan oleh air. Contoh sederhananya, seperti simulasi yang akan saya lakukan di PET simulasi ini. Di sini adalah salah satu PET simulasi tentang tekanan hidrostatis. Di sini ada 4 percobaan ya, seperti ini, yang kedua yang seperti ini, yang ketiga seperti ini, dan yang keempat seperti ini. Tapi yang akan kita lakukan yaitu di percobaan yang pertama. Nah, di sini itu ada alat ukur tekanan. Yang ini tulisan pressure, yang ini ya. Ini tuh namanya manometer. Di sini sebagai alat ukur tekanan air. Dan di sini ada penggaris sama grid. Penggaris ini berfungsi untuk mengukur kedalaman air. Nah, selanjutnya ada grid. Grid di sini untuk secara otomatis akan ada tulisan kedalaman airnya ya. Lalu di sini ada atmosfer. Atmosfer di sini, atmosfer untuk menyesuaikan atmosfer di seperti kita di bumi dan di luar angkasa. Ketika kita tombol on itu seperti di bumi. Kalau kita off, berarti atmosfernya seperti di luar angkasa seperti ini. Tapi kita akan melakukan dengan on atmosfernya. Lalu di sini ada unit. Unit di sini adalah satuan untuk tekanan. Jadi untuk tekanan di pressure, manometer. Lalu di sini ada fluid destination, yaitu fluida. Ada air, ada honey, ada gasolin, dan kita menggunakan air karena kita akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Lalu di sini ada gravitasi. Gravitasi di sini yaitu gravitasi di bumi, yaitu 9,8 m/s². Lalu di sini kita akan melakukan percobaannya. Ketika ada sebuah wadah, nah di sini juga ada wadah ya. Ini ibaratkan seperti wadah yang diisi dengan air. Nah, kita isi wadah ini dengan pipa yang ada di atas. Ini fungsinya untuk mengisi air. Kita isi secara penuh ya. Kemudian di bawahnya ada lubang. Lubang di sini yaitu pipa. Di bawah wadah ini ada pipa lagi di bawahnya ya. Seperti di bak mandi ya, bak mandi kita. Nah, maka
air akan keluar dari wadah tersebut. Ketika ada lubang di bawah, air akan otomatis keluar sendiri ya. Seperti ini. Nah, kenapa? Karena hal ini membuktikan bahwa air memberikan tekanan dan ketika ada celah, air akan segera keluar. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam, zat cair yang diam atau fluida yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu benda di dalam zat cair diakibatkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, seperti ini ya. Kita isi kembali airnya sampai penuh. Lalu kita nyalakan grid. Nah, grid di sini itu untuk mengukur kedalamannya ya. Semakin dalam posisi suatu benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Kita buktikan, ketika di permukaan, tekanannya segini ya. Nah, ketika kita pindah ke lebih dalam, maka tekanan hidrostatisnya akan lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi, semakin dalam posisi suatu benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Karena lapisan zat cair yang menekan benda semakin banyak. Seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran dan pencapaian kompetensi setelah kalian menonton video ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi fakta-fakta yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, menjelaskan bunyi hukum utama hidrostatis. Yang ketiga, merumuskan persamaan tekanan hidrostatis. Nah, di sini saya akan melakukan suatu percobaan untuk merumuskan persamaan tekanan hidrostatis. Tetap stay tune ya. Nah, di sini saya menggunakan dua media, yaitu wadah yang berisikan air, lalu ada satu kotak kubus ya. Di sini kita akan merumuskan persamaan hidrostatis. Nah, ketika kotak ini dimasukkan ke dalam air, nanti akan ada tekanan dari air dan dari massa tadi yang telah dijelaskan ya. Nah, di sini ada apa? Yang pertama itu ada panjang kubus sendiri, panjang, terus ada lebar, ada tinggi. Dan di sini ada air sebagai media, sebagai massa jenis zat cair ya, yaitu air. Dan ini wadahnya. Kita rumuskan terhadap rumus tekanan hidrostatis ya, kita gambarkan. Seperti ini ya. Kita gambarkan kubus ini kita gambarkan. Nah, di sini ada kubus yang dimasukkan ke dalam air tersebut ya tadi ya. Nah, di sini tuh ada panjang, ini ya panjang. Kalau di sini panjang, di sini lebar. Nah, ini lebarnya, oke. Dan ini tingginya, ya. Atau disebut dengan H, PLH. T-nya diganti dengan H, sama aja ya. Tapi kita menggunakan H. Lalu di sini ada gaya ke bawah, yaitu apa? Gaya apa? Yaitu gaya berat, yaitu W sama dengan M kali G. Persamaan dari gaya berat adalah massa dikali gravitasi. Nah, untuk rumus tekanan hidrostatis sendiri yaitu P sama dengan F
dikali A. F di sini adalah gaya dan A adalah luas penampang ini ya. Luas permukaan dari luas penampang dari benda di sini ya. Luas itu adalah P kali L. Nah, sebelum masuk ke situ, untuk massa sendiri, massa benda ini, massa, ada rumusnya yaitu M atau persamaannya M sama dengan Rho kali Pi. Ini Rho kali Pi. Rho ini adalah massa jenis zat cair dan Pi ini adalah volume zat cair. Dari mana kita mendapatkan semua ini, persamaan ini, yaitu dari persamaan volume sama dengan massa dibagi massa jenis zat cair. Seperti ini ya. Nah, lalu kita masukkan yaitu gaya berat. Gaya berat di sini diganti W ini menjadi F. F ya. F atau gaya sama dengan M dikali G. M dikali G. Massa dikali gravitasi ya, gravitasi. Nah, untuk massanya sendiri kita telah mempunyai persamaan ini, yaitu Rho kali V. Nah, ya Rho kali V. Rho di sini adalah massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair ya. Lalu V ini adalah volume dari benda. Untuk itu kita masukkan terlebih dahulu Rho dikali V. Lalu dikali G. Nah, volume itu persamaan rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan Rho dikali F sama dengan Rho dikali panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Lalu dikali G, gravitasi. Lalu setelah ini kita masuk ke persamaan tekanan. Tekanan hidrostatis. P sama dengan F per A. F di sini adalah ini ya, persamaan ini. Kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan ini masukkan ke persamaan tekanan hidrostatis, yaitu Rho dikali P dikali L dikali H dikali G dibagi A, luas penampang dari benda ya, benda ini yaitu panjang kali lebar, P kali L. Panjang kali lebar. Nah, di sini ada variabel yang sama, yaitu panjang dan lebar. Kita coret panjang dan lebar ini, lalu kita akan mendapatkan persamaan Rho kali H kali G. Nah, ini persamaan yang kita dapat. Tetapi di sebagian besar buku dan semua yang kita jumpai, tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Atau yang sering kita dengar yaitu P sama dengan Rho GH. Seperti itu ya. Nah, di sini P di sini adalah tekanan hidrostatis dengan satuan N per M pangkat 3 atau ATM. Lalu di sini ada Rho itu massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair itu yaitu kilogram per meter kubik. Lalu ada H itu ketinggian. Ketinggian di sini, mohon maaf, ada G dulu ya. Ada G itu gravitasi, yaitu M per S kuadrat. Dan lalu ada H itu adalah meter. Atau ada di sebagian besar buku ya. Ini tuh persamaan bukan sebagian besar buku, mohon maaf. Di semuanya ini adalah persamaan hidrostatis. Dari mana kita mendapatkan persamaan ini? Yaitu dari sini yang tadi saya jelaskan. Lalu di sini ada salah satu contoh soal ya.
untuk melatih kita untuk memahami persamaan tekanan hidrostatis yang tadi sudah dijelaskan. Contoh soal ya, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Berarti seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis airnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah, untuk menentukan ini kita harus menentukan diketahui dan ditanyakannya. Di sini ada soalnya, yaitu seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Berarti itu tentang apa? Kedalaman itu apa? Tinggi. Ya, benar, ketinggian dari permukaan air ya. Diketahui H sama dengan 3 meter. Dan ada massa jenis zat cairnya, yaitu air, berapa tadi? Yaitu 1000 kg per meter. Yaitu Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Mohon maaf, per meter kubik. Lalu ada gravitasinya, konstanta gravitasinya yaitu G sama dengan 10 Newton per kilogram. Lalu ditanyakan besar tekanan hidrostatisnya berapa? Nah, di sini baru ditanyakan, yaitu P. Untuk menghitungnya, kita jawab saja. Jawab. P sama dengan Rho GH. Rho GH. Di sini Rho GH sama dengan Rho-nya 1000, G-nya 10 atau gravitasinya 10 dan H-nya 3. Kita tidak perlu menuliskan satuannya supaya tidak pusing ya, nanti aja di akhir satuannya. Lalu akan mendapatkan hasil 30.000 N per meter kubik, atau kita ubah dalam ATM yaitu 0,296. Kalian bisa cek ya pada kalkulator kalian, jika salah bisa dikoreksi ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang fluidostatis, khususnya tentang tekanan hidrostatis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya dalam penjelasannya. Untuk kalian tetap stay tune video-video dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian dapat belajar dari buku-buku mata pelajaran fisika dari web dan dari video-video pembelajaran lainnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.